Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang dulunya berdiri gagah di medan perang kini menghabiskan harinya di ladang cabai? Kisah nyata ini tidak hanya mengejutkan tetapi juga penuh pelajaran berharga tentang arti hidup sederhana dan kebahagiaan sejati. Yuk kita simak ceritanya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafa Story, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah akan kami hadirkan untuk kamu semua. Namanya adalah Pak Andi. Seorang pria yang dari luar tampak begitu sederhana. Tubuhnya sudah mulai membungkuk dimakan usia, namun matanya tetap menyimpan sorot ketegasan. Warga desa mengenalnya sebagai petani cabai yang rajin, sopan, dan penuh keramahan. Namun siapa sangka di balik tangan kasarnya yang kini sibuk menanam dan merawat tanaman, dulu tangan itu pernah memegang senjata berat menghadapi medan pertempuran yang keras dan mengerikan. Pak Andi dulunya adalah seorang prajurit tempur elit. Ia tergabung dalam pasukan khusus yang bertugas di berbagai daerah konflik di dalam maupun luar negeri. Di usia 20 tahun beliau sudah menjalani pelatihan berat. Berlatih berhari-hari tanpa tidur, berjalan puluhan kilometer dengan beban berat di punggung dan bertahan di berbagai kondisi cuaca ekstrim. Semua itu dijalaninya tanpa keluhan hanya demi satu tujuan: mengabdi kepada tanah air tercinta. Setiap misi yang dijalankan Pak Andi bukanlah misi biasa. Ia pernah ditempatkan di daerah pegunungan yang suhunya mencapai titik beku. Pernah juga beroperasi di tengah hutan lebat yang penuh binatang buas dan jebakan alam. Pernah pula berhadapan dengan kelompok pemberontak yang kejam dan tidak mengenal ampun. Dalam diam Pak Andi menyaksikan banyak rekan seperjuangan yang gugur di medan tugas. Tangisan tidak lagi keluar dari matanya. Hatinya dilatih untuk tabah, untuk kuat, untuk tidak menyerah meski luka membekas di badan maupun di jiwa. Namun sebagaimana manusia biasa, sekuat apapun Pak Andi tetaplah manusia. Ada lelah yang tak bisa ditampakkan. Ada kerinduan pada kehidupan damai yang mulai tumbuh dalam hatinya. Setiap kali melihat burung yang terbang bebas atau anak kecil yang tertawa lepas di jalanan, hatinya bergetar. Pak Andi mulai bertanya dalam hati, sampai kapan hidupnya akan dihabiskan dalam ketegangan senjata, dalam aroma mesiu yang menyesakkan dada. Sampai akhirnya pada suatu hari di sebuah misi yang nyaris merenggut nyawanya, Pak Andi memutuskan sudah saatnya ia berhenti. Saat itu ia hampir tewas ketika bertukar tembakan dengan musuh. Peluru bersarang hanya beberapa sentimeter dari jantungnya. Dalam perawatan panjang di rumah sakit militer itulah ia mulai merenung. Allah masih memberinya kesempatan hidup untuk apa? Apakah untuk terus menghabiskan sisa umur di tengah peperangan? Atau mungkin untuk mengejar kehidupan baru yang lebih damai, yang lebih berarti? Setelah sembuh, Pak Andi mengajukan pengunduran diri. Banyak rekan sejawat dan atasan yang menahannya. Mereka tahu kemampuan dan loyalitas Pak Andi tidak mudah digantikan. Namun keputusan Pak Andi sudah bulat. Ia ingin hidup tenang, jauh dari dentuman senjata dan hiruk-pikuk peperangan. Maka berbekal tabungan yang tidak seberapa dan tekad yang besar, Pak Andi mencari sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Ia memilih desa di kaki gunung, tempat udara sejuk mengalir dan hamparan hijau menyapa setiap pagi. Di sanalah beliau memulai babak baru dalam hidupnya, menjadi seorang petani cabai. Bagi banyak orang pilihan Pak Andi terdengar aneh, bahkan tidak masuk akal. Dari seorang pasukan elit kini menjadi petani kecil di ladang sederhana. Namun bagi Pak Andi keputusan itu adalah bentuk syukur sekaligus perjuangan baru. Ia ingin menanam bukan lagi benih permusuhan melainkan benih kehidupan. Ia ingin melihat hasil kerja kerasnya tumbuh subur, bukan lagi luka tapi buah yang bisa dinikmati banyak orang. Hari pertama Pak Andi di ladang tidaklah mudah. Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara membedakan bibit cabai yang sehat dengan yang lemah. Tangannya yang terbiasa memegang senjata kini harus belajar memegang cangkul dengan sabar. Tubuhnya yang terbiasa bergerak cepat kini harus belajar mengikuti irama alam yang pelan namun pasti. Pak Andi mulai belajar. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, membersihkan ladang, memeriksa tanaman dan belajar dari para petani yang lebih berpengalaman. Kalau ada waktu luang ia membaca buku tentang pertanian, mencari tahu bagaimana cara terbaik menanam, merawat dan memanen cabai. Tidak jarang ia gagal. Ada musim di mana seluruh ladangnya diserang hama. Ada waktu di mana panennya gagal total dan membuatnya nyaris putus asa. Namun pengalaman di medan perang telah mengajarkan satu hal penting kepada Pak Andi, yaitu pantang menyerah. Jika di medan tempur ia bisa bertahan dari serangan musuh, maka di ladang ini ia yakin bisa bertahan dari tantangan alam.
Dengan kesabaran yang luar biasa, Pak Andi terus mencoba memperbaiki kesalahan, memperdalam ilmunya dan meningkatkan caranya bertani. Tahun demi tahun berlalu. Ladang kecil Pak Andi yang dulu hanya beberapa meter kini berubah menjadi hamparan luas berisi ribuan pohon cabai yang subur. Hasil panennya mulai dikenal tidak hanya di desa tapi juga di kota sekitar. Cabai Pak Andi dikenal lebih pedas, lebih segar dan lebih tahan lama dibandingkan hasil petani lain. Hal itu membuat namanya perlahan mulai terkenal. Namun bagi Pak Andi ketenaran bukanlah tujuan. Setiap kali ada warga yang datang membeli hasil panennya, beliau melayani dengan ramah tanpa membedakan siapapun. Kalau ada warga yang kekurangan uang, Pak Andi sering memberikan cabai secara cuma-cuma. Kalau ada anak muda yang ingin belajar bertani, beliau dengan sabar mengajarkan semua yang ia tahu tanpa pernah meminta bayaran. Di tengah kehidupannya yang sederhana, Pak Andi menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan saat menjadi pasukan tempur. Bukan dalam bentuk harta melimpah, bukan dalam bentuk gelar kehormatan, melainkan dalam bentuk senyuman warga desa, dalam bentuk damai yang mengalir dalam hatinya setiap kali melihat tanaman tumbuh subur di bawah sinar matahari pagi. Ketika ditanya apa rahasia kebahagiaannya, Pak Andi hanya tersenyum dan menjawab, "Hidup ini seperti menanam cabai. Kalau kita rawat dengan sabar, kalau kita sirami dengan doa dan kerja keras, maka hasilnya akan pedas manis sekaligus membahagiakan." Itulah perjalanan Pak Andi dari medan perang menuju ladang kehidupan. Sebuah perjalanan penuh luka, penuh perjuangan, namun juga penuh keindahan di ujungnya. Tidak berhenti sampai di situ. Pak Andi juga perlahan menjadi teladan di desanya. Bukan hanya karena keberhasilannya sebagai petani cabai, tetapi lebih karena sikap rendah hati dan kebaikan hatinya yang tulus kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Setiap sore selepas bekerja, Pak Andi sering duduk di serambi rumah kayunya yang sederhana. Anak-anak desa sering berlarian ke arahnya memanggil-manggil Pak Andi sambil tersenyum lebar. Pak Andi tidak pernah marah jika anak-anak itu menginjak-injak kebunnya. Sebaliknya, beliau menganggap suara tawa mereka sebagai lagu kebahagiaan setelah sekian lama hidup dalam sunyi dan suara ledakan senjata. Tak jarang juga pemuda desa datang berkumpul untuk mendengarkan cerita-cerita Pak Andi tentang arti kerja keras, kejujuran, dan ketabahan. Beliau tidak pernah membanggakan masa lalunya sebagai pasukan tempur. Tidak pernah menyombongkan prestasi yang dulu pernah diraihnya. Bagi beliau, masa lalu adalah guru, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Pada suatu musim hujan, desa Pak Andi dilanda banjir kecil yang merusak banyak ladang termasuk ladang cabainya. Banyak warga yang panik karena hasil panen menjadi rusak dan ekonomi keluarga mereka terancam. Namun di tengah kepanikan itu, Pak Andi tetap tenang. Beliau mengajak warga desa berkumpul di balai desa sederhana dan berkata dengan suara tegas namun menenangkan, "Jangan takut, jangan menyerah. Banjir ini adalah ujian seperti ujian-ujian lain yang pernah kita lalui. Kalau kita tetap bersama, kalau kita tetap bekerja keras, insya Allah kita bisa bangkit lagi. Cabai bisa kita tanam kembali. Semangat tidak boleh kita biarkan hanyut bersama banjir." Kata-kata itu menyentuh hati semua warga. Mereka pun bergotong royong membersihkan ladang, memperbaiki saluran air, dan menanam kembali tanaman yang rusak. Pak Andi berada di garis depan membantu siang dan malam tanpa kenal lelah. Semangat beliau menular kepada seluruh warga, membuat desa itu cepat bangkit kembali. Bahkan ada kisah yang menyentuh tentang seorang janda tua bernama Bu Minah. Ia kehilangan semua tanamannya akibat banjir. Dengan penghasilan yang nyaris nol, ia hampir menyerah pada hidup. Namun Pak Andi mendatangi rumah Bu Minah membawa beberapa bibit cabai pupuk dan alat pertanian sederhana. "Bu Minah, jangan menyerah ya. Saya bantu tanam lagi, nanti kalau panen hasilnya buat ibu semuanya. Kita mulai dari nol sama-sama." Tindakan kecil itu membuat Bu Minah menangis haru. Bukan hanya karena bantuan materi tapi karena rasa perhatian dan kepedulian yang tulus dari seorang tetangga. Sejak saat itu semakin banyak warga yang menaruh hormat kepada Pak Andi. Bukan karena kekayaannya, bukan karena masa lalunya sebagai pasukan tempur, tetapi karena ketulusan hatinya dalam membantu sesama tanpa pamrih. Hari-hari berlalu, musim berganti, Pak Andi tetap setia dengan rutinitasnya sebagai petani cabai. Setiap pagi beliau bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan alat bertani lalu berjalan ke memeriksa satu persatu dengan penuh kasih sayang. Bagi Pak Andi, setiap butir tanah yang menempel di tangannya adalah berkah. Setiap tetes keringat yang mengalir di dahinya adalah doa.
Dan setiap hasil panen yang dihasilkan adalah bentuk nyata dari kerja keras yang jujur dan berkah dari Allah. Dalam kesederhanaan itu Pak Andi menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada jumlah uang di rekening. Tidak bergantung pada gelar atau status sosial. Tetapi pada rasa syukur atas nikmat hidup yang sederhana namun penuh makna. Suatu hari seorang wartawan dari kota mendengar tentang kisah Pak Andi dan datang untuk mewawancarainya. Dengan penuh rasa ingin tahu wartawan itu bertanya, "Pak Andi, apakah Bapak tidak menyesal meninggalkan karir besar di dunia militer untuk menjadi petani kecil di desa?" Pak Andi tersenyum tenang lalu menjawab, "Saya tidak pernah menyesal. Di medan perang saya belajar tentang keberanian. Di ladang ini saya belajar tentang kesabaran. Keduanya mengajarkan saya bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling kaya, tetapi tentang siapa yang paling ikhlas dalam menjalani takdirnya." Jawaban itu membuat sang wartawan terdiam. Dalam kesederhanaan Pak Andi terkandung kebijaksanaan yang dalam. Pelajaran hidup yang tak diajarkan di bangku sekolah atau seminar sukses manapun. Kini Pak Andi tidak hanya menjadi inspirasi di desanya. Banyak orang dari luar desa datang untuk belajar bertani darinya. Bahkan beberapa lembaga sosial mengundangnya untuk berbagi pengalaman tentang kemandirian dan kehidupan sederhana. Namun Pak Andi tetap menjadi pribadi yang sama. Tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap setia pada ladangnya. Baginya kebanggaan terbesar adalah melihat tanaman cabai yang tumbuh subur. Melihat anak-anak desa berlari-lari dengan tawa ceria. Melihat warga desa hidup rukun saling membantu seperti keluarga besar. Setiap malam sebelum tidur Pak Andi selalu berdoa. Memohon agar diberikan kekuatan untuk tetap menjaga amanah hidup ini. Memohon agar hatinya tetap dipenuhi rasa syukur di tengah kesederhanaan. Dan memohon agar sisa hidupnya bisa terus bermanfaat bagi sesama. Di balik kehidupan yang tampak biasa-biasa saja, Pak Andi sebenarnya sedang menuliskan kisah luar biasa. Kisah tentang perubahan. Kisah tentang perjuangan. Kisah tentang menemukan makna sejati dalam hidup sederhana. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang sosok Pak Andi si petani cabai yang ternyata mantan pasukan tempur ini mulai menyebar ke desa-desa lain bahkan hingga ke kota terdekat. Orang-orang mulai penasaran siapa sebenarnya sosok sederhana yang tanpa banyak bicara mampu menggerakkan semangat satu desa. Pak Andi tidak pernah mencari perhatian apalagi ketenaran. Namun kebaikan memang seperti bau harum yang tak bisa ditahan. Semakin beliau berbuat baik, semakin banyak pula orang yang mengetahuinya dan datang untuk belajar. Pada suatu hari sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas ternama datang ke desa Pak Andi. Mereka sedang melakukan penelitian tentang ketahanan pangan desa dan ingin mewawancarai Pak Andi sebagai narasumber utama. Awalnya Pak Andi merasa kikuk. Beliau bukan orang yang terbiasa berbicara panjang lebar apalagi di hadapan banyak orang. Namun dengan sabar dan kerendahan hati beliau menerima mereka dan mulai bercerita tentang perjuangan hidupnya. Mahasiswa-mahasiswa itu terpukau. Mereka tidak hanya mendengar kisah tentang pertanian, tetapi juga mendapatkan pelajaran tentang kehidupan, tentang pentingnya tekad, tentang bagaimana menghadapi kegagalan dengan kepala tegak, tentang bagaimana kesabaran dan kerja keras bisa mengubah nasib tanpa perlu menyalahkan keadaan. Salah satu dari mahasiswa itu bertanya, "Pak Andi, apa yang membuat Bapak tetap semangat bertani meskipun banyak rintangan?" Pak Andi tersenyum lalu menjawab, "Karena saya percaya pada proses. Seperti menanam cabai. Kita siram, kita rawat setiap hari walau belum tentu langsung melihat hasilnya. Begitu juga hidup. Kalau kita sabar dan terus berusaha, hasilnya akan datang pada waktunya." Jawaban sederhana itu menancap dalam di hati para mahasiswa. Mereka menuliskan kisah Pak Andi dalam laporan mereka. Tak disangka laporan itu memenangkan penghargaan tingkat nasional dan nama Pak Andi pun mulai disebut-sebut di banyak media. Suatu hari seorang pejabat dari Dinas Pertanian daerah datang berkunjung. Beliau membawa tawaran kepada Pak Andi. Bagaimana kalau Pak Andi membuka pelatihan pertanian untuk warga desa lain? Dinas akan memberikan bantuan bibit pupuk bahkan alat-alat modern untuk mendukungnya. Namun Pak Andi berpikir panjang. Beliau tidak ingin perubahan itu membuat desa kecilnya kehilangan jiwanya. Beliau ingin kemajuan tapi tetap dalam kesederhanaan, tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan. Akhirnya beliau mengusulkan, "Kalau mau membantu jangan hanya untuk saya sendiri. Tolong bantu semua petani di desa ini.
Karena saya tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan mereka. Pejabat itu tersentuh mendengar permintaan itu. Akhirnya program bantuan diperluas untuk seluruh desa. Bukan hanya cabai, kini warga mulai mencoba menanam sayur mayur lain seperti tomat terong dan bawang. Desa yang dulu sepi dan terbelakang perlahan berubah menjadi sentra pertanian kecil yang ramai dan produktif. Pak Andi tidak berubah. Meski kini hidupnya lebih mapan. Meski banyak yang mengaguminya, beliau tetap hidup sederhana di rumah kayu kecilnya. Tetap bangun sebelum fajar. Tetap bekerja di ladang tanpa kenal lelah. Setiap sore beliau masih duduk di serambi rumahnya, menyaksikan matahari terbenam di balik gunung. Dengan hati yang penuh syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ada satu hal unik yang terjadi di desa itu. Sejak kisah Pak Andi mulai dikenal, banyak orang, semakin banyak anak muda yang ingin menjadi petani. Dulu menjadi petani dianggap pekerjaan rendah. Anak-anak muda lebih suka merantau ke kota mencari pekerjaan lain. Namun kini pandangan itu berubah. Mereka melihat bagaimana Pak Andi bisa hidup dengan tenang, damai dan sejahtera dari hasil bertani. Mereka melihat bahwa bertani adalah profesi mulia yang bisa memberikan kehidupan layak tanpa harus meninggalkan desa. Pak Andi sering berkata kepada para pemuda, tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal dan bermanfaat. Bertani itu bukan hanya menanam tanaman, tapi juga menanam harapan, menanam masa depan. Banyak pemuda yang kemudian kembali ke desa. Mereka berguru kepada Pak Andi, belajar teknik bertani yang benar. Belajar bagaimana memahami siklus musim. Belajar bagaimana menghadapi hama dan penyakit tanaman tanpa harus bergantung pada bahan kimia berlebihan. Pak Andi mengajarkan mereka semua dengan sabar. Bukan hanya teknik bertani tapi juga sikap mental. Beliau mengajarkan pentingnya disiplin, pentingnya rasa syukur, pentingnya doa dalam setiap usaha. Pelan-pelan desa itu berubah menjadi komunitas pertanian yang mandiri. Mereka membentuk koperasi tani. Mereka belajar mengelola hasil panen. Mereka belajar bagaimana berjualan ke pasar kota. Semua itu berawal dari inspirasi sederhana dari seorang Pak Andi. Banyak pihak yang kemudian menawarkan Pak Andi untuk maju ke dunia politik. Mereka ingin beliau mencalonkan diri sebagai kepala desa atau bahkan anggota dewan. Namun dengan tegas Pak Andi menolak. Beliau berkata, "Saya tidak mau kekuasaan. Saya hanya ingin hidup tenang, mengabdi kepada tanah ini dengan cara saya sendiri. Bagi saya kebahagiaan terbesar adalah ketika melihat orang-orang di sekitar saya bisa hidup lebih baik." Jawaban itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Pak Andi menjadi bukti hidup bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari panggung besar. Kadang perubahan besar dimulai dari ladang kecil. Dari ketulusan hati. Dari kesederhanaan yang penuh makna. Pak Andi tahu bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Beliau tidak mengejar popularitas, tidak mengejar kekayaan. Yang beliau kejar adalah keberkahan. Beliau ingin meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus hidup meskipun jasadnya kelak sudah tiada. Setiap malam sebelum tidur Pak Andi berdoa. Memohon agar Allah menjadikan sisa hidupnya bermanfaat. Memohon agar setiap tetes keringatnya menjadi amal jariah. Memohon agar kelak bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dengan amal sederhana. Dengan ladang cabai. Dengan tawa anak-anak desa. Sebagai saksi kehidupannya yang penuh syukur dan pengabdian. Tahun demi tahun berlalu. Pak Andi tetap setia menjalani hidupnya yang sederhana sebagai petani cabai. Namun jauh di dalam hatinya ada kerinduan yang perlahan mulai tumbuh. Kerinduan untuk meninggalkan warisan yang tidak hanya berbentuk ladang hijau, tetapi juga sebuah semangat perjuangan yang akan terus hidup bahkan setelah dirinya tiada. Suatu sore di musim kemarau, Pak Andi duduk di bawah pohon mangga tua di tepi ladangnya. Ditemani suara burung-burung yang pulang ke sarang. Ia memandangi hamparan kebun cabai yang berwarna merah menyala. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang dalam. Namun di sela-sela rasa syukur itu terbersit satu keinginan besar. Pak Andi berpikir, bagaimana caranya agar semangat kerja keras, semangat kejujuran, semangat kepedulian terhadap sesama, bisa tetap hidup di desa ini bahkan jika suatu hari dirinya sudah tidak ada lagi. Dari situlah lahir ide sederhana namun bermakna besar. Pak Andi memutuskan untuk membangun sebuah pondok belajar tani di desa tersebut. Bukan bangunan megah, hanya sebuah balai kecil beratap seng dengan lantai dari semen sederhana.
Namun balai itu menjadi tempat di mana ilmu pertanian diajarkan. Nilai-nilai kehidupan ditanamkan. Dan harapan masa depan disemai. Pak Andi mengumpulkan anak-anak muda desa dan mulai mengajar mereka setiap sore setelah aktivitas bertani selesai. Beliau mengajarkan mereka bukan hanya cara bercocok tanam, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga amanah, pentingnya bekerja dengan ikhlas, dan pentingnya menjaga rasa syukur dalam setiap keadaan. Pelajaran-pelajaran itu diberikan bukan dengan ceramah panjang, tetapi lewat cerita-cerita sederhana. Lewat kisah-kisah pengalaman hidupnya sebagai mantan pasukan tempur yang kini menjadi petani. Lewat contoh nyata dalam tindakan sehari-hari. Semakin hari pondok belajar tani itu semakin ramai. Tidak hanya anak muda dari desanya. Bahkan pemuda dari desa-desa tetangga mulai berdatangan. Mereka rela berjalan kaki berjam-jam hanya untuk mendengar wejangan dari Pak Andi. Pak Andi selalu berkata kepada mereka, "Ilmu tanpa adab akan membuatmu sombong. Kekayaan tanpa kejujuran akan menghancurkanmu. Kesuksesan tanpa rasa syukur akan menjauhkanmu dari kebahagiaan sejati." Kata-kata itu melekat dalam hati para muridnya. Banyak dari mereka yang kemudian tumbuh menjadi petani sukses. Bahkan ada yang membuka usaha kecil-kecilan berbasis pertanian seperti produksi sambal cabai kemasan dan pupuk organik. Pak Andi tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kesuksesan mereka. Baginya melihat anak-anak desa bisa mandiri dan sejahtera sudah menjadi kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Suatu hari diadakan sebuah festival pertanian antar desa. Desa Pak Andi diundang untuk ikut serta. Awalnya warga desa merasa minder. Bagaimana mungkin mereka yang hanya petani kecil bisa bersaing dengan desa-desa lain yang sudah modern dan didukung sponsor besar? Namun Pak Andi menenangkan mereka. Beliau berkata, "Kita tidak perlu menjadi yang terbesar. Kita hanya perlu menjadi yang paling tulus. Tampilkan apa adanya hasil kerja keras kita. Tunjukkan semangat kebersamaan kita. Itu sudah cukup." Akhirnya dengan penuh semangat mereka membawa hasil pertanian mereka ke festival. Cabai segar, tomat ranum, terong ungu mengkilap, ditata rapi di meja pameran sederhana. Tidak disangka para pengunjung festival sangat terkesan dengan kesegaran hasil pertanian mereka. Lebih dari itu mereka terkesan dengan keramahan dan ketulusan warga desa Pak Andi. Desa itu pun akhirnya memenangkan penghargaan sebagai desa pertanian paling inspiratif. Saat diumumkan nama desa mereka sebagai pemenang, warga desa bersorak-sorai. Mata mereka berkaca-kaca. Semua berpelukan satu sama lain. Pak Andi hanya tersenyum dari jauh. Hatinya penuh syukur. Bukan karena penghargaan, tetapi karena beliau melihat benih-benih yang beliau tanam kini mulai tumbuh kuat. Sepulang dari festival mereka membawa serta penghargaan itu. Namun lebih dari itu mereka membawa pulang kepercayaan diri baru. Mereka sadar bahwa dengan kerja keras, ketulusan dan kebersamaan, desa kecil mereka bisa berdiri sejajar bahkan lebih baik dari banyak desa lain. Hari-hari terus bergulir. Pak Andi semakin tua. Rambutnya yang dulu hitam legam kini sudah memutih. Langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Namun semangat di matanya tetap menyala seperti api kecil yang tak pernah padam. Beliau kini lebih sering duduk di pondok belajar tani. Mengamati para muridnya yang kini sudah mengajar generasi berikutnya. Melihat mereka membimbing adik-adik mereka bertani. Membagikan ilmu dengan senyum sabar. Persis seperti yang dulu ia lakukan. Pak Andi merasa hidupnya telah lengkap. Ia tidak meninggalkan warisan berupa harta berlimpah. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia meninggalkan ilmu. Ia meninggalkan semangat. Ia meninggalkan cinta pada tanah air. Cinta pada kerja keras. Cinta pada kehidupan sederhana yang penuh makna. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat, Pak Andi duduk di bawah pohon mangga tua yang sudah menemani bertahun-tahun. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah. Beliau menutup matanya sejenak, tersenyum kecil. Dalam hatinya beliau berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas hidup yang indah ini. Terima kasih atas ladang kecil ini. Terima kasih atas cinta sederhana ini. Jika esok Engkau panggil aku siap, karena aku tahu aku sudah mencoba sebaik yang aku bisa." Dan disitulah Pak Andi mengakhiri harinya dengan tenang. Seperti biasa, tanpa keramaian, tanpa kegaduhan,
Hanya kesunyian yang penuh makna. Hanya doa yang melayang ke langit senja. Pak Andi telah membuktikan bahwa seorang petani biasa, dengan ketulusan hati dan kerja keras, bisa menjadi pahlawan sejati dalam kehidupan banyak orang. Kisahnya akan terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dikenang dari generasi ke generasi. Sebagai contoh nyata bahwa keberanian sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga di medan kehidupan sehari-hari. Pak Andi telah membuktikan bahwa dalam kesederhanaan tersembunyi kemuliaan yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rafa Story agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.